Jadi cari dunia, tapi cuma sambilan saja. Tahu kan sambilan? Nggak serius. Tapi ilmu yang diseriusi. Dunia tidak seriusi. Karena apa? Orang yang mencari ilmu, orang yang megang ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang memperhatikan ilmu, maka dia akan diperhatikan Allah Ta'ala rezekinya dan semua kebutuhannya. Nah, sehingga kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jangan kamu jelekkan wajahmu bi antura sailan, dengan kamu itu tampak kepada orang itu minta-minta atau mengharapkan dari orang lain. Nah, karena apa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, tidak dihinakan. Nah, jadi seperti itu. Ketika beliau itu mempunyai perniagaan berupa minyak, ada beberapa black minyak gitu. Ternyata salah satu daripada pegawainya, dia berkata begini, maaf Habib, waktu kami membawa minyak-minyak itu yang berjumlah ratusan black itu, ternyata salah satu daripada minyak tersebut itu kejatuhan bangkainya tikus. Akhirnya kami buang. Ditanya oleh Habib Idrus, yang mana? Black yang mana yang ada tikusnya waktu itu? Kata pegawainya, aku sudah lupa yang mana, karena black kan sama aja kan, yang satu dan yang lainnya sama. Apa yang dilakukannya? Tumpahkan semuanya, jangan dijual. Coba lihat, tumpahkan semuanya, jangan dijual. Bukan mubazir, bukan, karena ini terkait dengan keabsahan ibadah kita. Boleh tidaknya kita memakan dengan minyak itu karena najis. Nah, coba lihat bagaimana waroknya seorang yang mempunyai ilmu itu. Begitu pula Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu wa ardha. Ketika beliau belajar di Mesir 4 tahun lamanya, beliau tidak makan kecuali air bekas cuciannya gandum. Kenapa beliau itu hanya makan seperti itu? Karena dia takut sampai makan makanan yang syubhat, kalau dia itu dapatkan daripada orang lain dan sebagainya. Kita lihat juga Al-Imam Ali karramallahu wajhah, di mana beliau itu kedatangan seorang tamu. Lalu tamu tersebut datang kepada beliau di waktu makannya, di waktu berbuka. Maka kata Imam Ali, ayo kamu makan bersamaku. Dengan senang hati Imam Amirul Mukminin. Maka kemudian dibawalah, didatangkan hidangan yang akan disantapnya itu. Ternyata hidangan itu terbuat daripada berbentuk suatu tempat ya, yang dibungkus dengan beberapa bungkus. Dibuka satu bungkus, lalu bungkus kedua, lalu bungkus ketiga, lalu bungkus keempat. Ternyata isinya itu tidak seperti bentuknya, besar kan ya, bungkusnya banyak, nggak taunya kecil. Begitu dibuka, ternyata isinya itu adalah roti kering, dan kemudian dimakan oleh Imam Ali bersama air saja, padahal beliau itu adalah Amirul Mukminin. Sehingga si tamu itu merasa heran, merasa takjub, bahkan beliau itu menangis melihat makanannya. Beliau Amirul Mukminin, tapi ternyata makanannya seperti itu. Maka kemudian ketika dia merasa takjub dan heran, maka Imam Ali berkata, wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya makanan yang kau kecilkan dan remehkan ini, aku sangat tahu dari mana gandumnya itu didatangkan. Aku sangat tahu tempat yang membawa gandumnya itu tempat yang dari mana aku dapatkan. Aku sangat tahu gandum itu ketika diolah dengan air apa dicampurnya dan diolahnya. Aku sangat tahu api yang membakarnya itu dari kayu bakar yang mana aku sediakan. Aku sangat tahu ketika aku ambil gandum tersebut dari tempatnya diolah, lalu diletakkan ke tempat yang sekarang kamu lihat tempatnya itu, aku tahu dari mana itu asalnya, sampai sebegitunya gitu. Nah, jadi itulah orang alim, itulah mereka-mereka yang wara. Begitu pula
terkait dengan hal-hal yang lainnya, bukan hanya di dalam hal yang najis dan makan. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu warda, suatu waktu beliau itu meminjamkan suatu pinjaman kepada orang lain. Lalu datanglah waktu tempo pembayarannya. Maka kemudian beliau itu berdiri di depan rumahnya yang meminjam itu, karena sudah jatuh tempo kan hari itu. Ya tunggu sambil sekali-sekali berteriak dan mengatakan assalamualaikum. Nah, hanya orang yang lewat itu bertanya-tanya kepadanya, loh kenapa kamu itu mau bertamu kepadanya kok jauh-jauh di depan rumahnya sehingga kamu kena panas matahari? Kenapa tidak mendekat saja di depan pintunya, kamu ketok pintunya dan kamu tidak terkena paparan matahari, teriknya matahari yang panas itu? Apa jawaban beliau? Rumah ini adalah rumah saudaraku yang dia punya hutang kepadaku. Kalau seumpama aku bernaung dengan naungan rumahnya itu, aku takutnya termasuk orang yang mengambil kemanfaatan dengan pinjamannya itu, sehingga aku termasuk yang bertransaksi riba. Nah, coba lihat sampai sebegitunya gitu. Sama seperti orang dahulu, perempuan dahulu itu, ya kalau seumpama dia itu akan tampak kelihatan oleh laki-laki, sementara dia tidak ada yang cukup untuk menutup semua auratnya, maka beliau itu berguling-guling masuk ke permadani, digulung begitu. Itu dulu, perawan dulu gitu. Kalau perawan sekarang majang fotonya di foto profil gitu. Nah itu dulu, itulah warak. Nah, tapi waraknya orang sekarang sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihabuddin rahimahullah rahmatul abrar, seperti kencingnya anjing. Pernah lihat nggak anjing kencing? Anjing kencing pernah lihat nggak? Anjing kencing kalau kencing itu kakinya satu diangkat, ya kakinya satu diangkat, tapi dia kencingnya itu, ya kencingnya itu di tempat-tempat yang kotor yang kira-kira merembes, memercikkan gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi dia itu mengangkat kaki, buat apa mengangkat kaki? Ya sama saja gitu. Nah, jadi artinya warak bukan pada tempatnya.